Ada bahasa sunyi yang selalu berbicara sebelum sebuah peristiwa terjadi. Bukan suara petir, bukan kilat di langit, tetapi desir angin yang berubah arah, gerak burung yang mendadak gelisah, aroma tanah yang menguat sebelum air menyentuh bumi. Bagi sebagian orang, itu hanya kebetulan. Namun bagi orang Jawa lama, itu adalah pesan. Di tanah yang syarat laku batin dan kebijaksanaan leluhur, ada satu ilmu yang jarang diajarkan secara terbuka, namun diam-diam dipraktikkan oleh mereka yang waskita. Ilmu itu disebut ilmu titen, seni memperhatikan, mencermati, dan membaca pertanda alam. Titen bukan sekedar menebak, ia bukan ramalan kosong. Ia adalah ketajaman rasa yang lahir dari keheningan, kesabaran, dan pengamatan yang terus-menerus. Orang Jawa dahulu tidak hanya hidup di atas tanah, mereka hidup bersama tanah. Mereka tidak sekedar melihat langit, mereka berdialog dengan langit. Dari sanalah lahir pemahaman bahwa alam bukan benda mati. Ia adalah ayat yang terbuka bagi siapa saja yang mau membaca. Di zaman yang serba cepat ini, kemampuan itu perlahan memudar. Kita lebih percaya pada notifikasi layar daripada isyarat angin. Kita lebih yakin pada angka statistik daripada firasat yang terlatih. Padahal, ilmu titen bukan tentang klinik. Ia adalah disiplin batin. Sebuah cara untuk menyelaraskan diri dengan keteraturan ciptaan, mengenali pola, memahami sebab akibat, dan menangkap pesan yang tersembunyi dalam peristiwa sehari-hari. Dalam video ini, kita akan menyelami asal-usul ilmu titen, mengungkap lapisan filosofinya, membedakan antara mitos dan hakikatnya, serta memahami bagaimana orang Jawa membaca pertanda alam tanpa kehilangan akal sehat dan ketundukan kepada Yang Maha Mengatur. Bersiaplah, karena setelah ini, hujan mungkin tak lagi sekedar hujan, dan kebetulan mungkin bukan sesuatu yang benar-benar kebetulan. Ilmu titen tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari peradaban yang hidup berdampingan dengan siklus alam, dari sawah yang menunggu hujan, dari hutan yang menyimpan rahasia angin, dari langit yang menjadi penentu musim. Di tanah Jawa, sebelum kalender modern dikenal luas, para leluhur telah membaca waktu melalui pergerakan bintang, arah angin, suara hewan, bahkan perubahan warna langit saat senja. Dalam naskah-naskah lama seperti primbon dan serat-serat kebijaksanaan, titen menjadi fondasi untuk menentukan hari tanam, waktu panen, perjalanan jauh, hingga keputusan-keputusan penting dalam hidup. Namun perlu dipahami, titen bukan sekedar sistem ramalan. Ia adalah metode pengamatan yang berulang dan konsisten. Kata titen sendiri bermakna mencatat dalam kesadaran, mengamati, menyimpan, lalu menyimpulkan pola. Petani Jawa dahulu tahu kapan hujan akan turun bukan karena menebak, tetapi karena mereka mengingat. Jika angin dari tenggara berhembus kering dan burung-burung terbang rendah, maka musim kemarau mendekat. Jika semut keluar sarang dan membangun lebih tinggi, air akan segera datang. Ini bukan tahayul, ini adalah akumulasi pengalaman yang diwariskan. Secara filosofis, ilmu titen berdiri di atas satu keyakinan mendasar: alam bergerak dalam keteraturan. Tidak ada yang benar-benar acak, segala sesuatu memiliki sebab dan akibat. Keteraturan ini bukan sekedar hukum fisika, tetapi bagian dari sunatullah, aturan yang mengikat seluruh ciptaan. Orang Jawa lama memahami bahwa manusia bukan pusat semesta. Ia hanyalah bagian kecil dari jaringan besar kehidupan. Maka untuk selamat dan seimbang, manusia harus belajar membaca tanda-tanda di sekitarnya. Disinilah letak sisi esoteriknya, karena membaca tanda bukan hanya soal mata yang melihat, tetapi hati yang jernih. Jika batin penuh ambisi dan ketergesaan, pertanda akan terlewat.
Jika pikiran terlalu bising, bahasa alam tak terdengar. Itulah sebabnya ilmu Titen sering dikaitkan dengan laku tirakat, puasa batin, dan pengendalian diri. Bukan karena ia mistis, tetapi karena kejernihan adalah syarat utama untuk menangkap pola. Seiring masuknya modernitas, banyak yang menganggap Titen sebagai kepercayaan kuno yang tidak relevan. Ilmu pengetahuan modern menggantikannya dengan data, satelit, dan algoritma. Namun menariknya, esensi Titen justru sangat ilmiah. Observasi, pencatatan, pengulangan, dan verifikasi melalui pengalaman. Yang terlupakan bukanlah metodenya, melainkan kedalaman rasa di baliknya. Hari ini, ketika manusia semakin terpisah dari alam, kita kehilangan kemampuan untuk membaca perubahan halus. Kita terkejut oleh krisis, padahal tanda-tandanya sudah lama ada. Kita bingung oleh perubahan zaman, padahal pola sejarah selalu berulang. Ilmu Titen sebenarnya bukan sekedar warisan budaya. Ia adalah cara berpikir, cara menyadari bahwa dunia ini penuh isyarat, dan hanya mereka yang sabar memperhatikan yang mampu menangkapnya. Namun pertanyaannya, apakah semua pertanda benar, ataukah sebagian hanya proyeksi ketakutan manusia? Di bagian berikutnya, kita akan mulai membedah inti ilmu Titen, bagaimana ia bekerja, bagaimana ia dibangun, dan di mana batas antara kebijaksanaan dan ilusi. Untuk memahami ilmu Titen, kita harus membuang bayangan bahwa ia adalah kemampuan gaib yang muncul tiba-tiba. Titen bukan karunia instan, ia adalah hasil dari perhatian yang dilatih dalam waktu panjang. Bayangkan seorang petani tua yang setiap hari berjalan di pematang sawahnya. Ia menyentuh tanah, mencium baunya, memperhatikan warna daun padi, arah angin, dan bentuk awan. Selama puluhan tahun, ia mengulang hal yang sama. Tanpa ia sadari, pikirannya menyimpan ribuan data. Ketika suatu hari ia berkata, hujan akan datang 3 hari lagi, itu bukan firasat kosong. Itu adalah kesimpulan dari pola yang terakumulasi. Inilah inti pertama ilmu Titen, pola. Orang Jawa menyebutnya niteni, mengamati secara konsisten hingga pola menjadi jelas. Ketika pola dipahami, masa depan tidak lagi terasa asing. Bukan karena kita mengetahui takdir, tetapi karena kita memahami kecenderungan. Sebagaimana matahari yang selalu terbit dari timur, kehidupan pun memiliki kecenderungan. Jika seseorang terus menganam kebiasaan buruk, maka akibatnya bisa diperkirakan. Jika masyarakat mulai meninggalkan nilai keseimbangan, maka gejolak perlahan muncul. Alam dan manusia sama-sama bergerak dalam hukum sebab akibat. Namun ilmu Titen tidak berhenti pada pengamatan luar. Ada lapisan kedua, rasa. Orang Jawa lama percaya bahwa indera tidak hanya 5. Ada rasa batin, kepekaan halus yang menangkap perubahan yang tak kasat mata. Misalnya, suasana rumah yang tiba-tiba terasa berat tanpa sebab jelas, atau perasaan tidak nyaman sebelum sebuah konflik terjadi. Rasa ini bukan mistik dalam arti liar. Ia adalah intuisi yang lahir dari kebersihan hati dan pengalaman panjang. Ketika seseorang jujur pada dirinya, tidak dikuasai hawa nafsu, dan terbiasa hening, ia menjadi lebih peka terhadap perubahan halus. Namun disinilah jebakannya, tidak semua perasaan adalah pertanda. Ketakutan bisa menyamar sebagai firasat, keinginan bisa menyamar sebagai intuisi. Karena itu, ilmu Titen selalu menuntut verifikasi melalui waktu. Jika sebuah pola berulang berkali-kali, barulah ia dianggap sah. Ini mirip seperti ilmuwan yang melakukan eksperimen berulang untuk memastikan hasilnya konsisten. Lapisan ketiga adalah kesabaran. Titen tidak bekerja untuk orang yang tergesa-gesa. Dalam budaya Jawa ada ungkapan, alon-alon asal kelakon.
bukan lambat tanpa tujuan, tetapi perlahan dengan ketelitian. Sebab pola tidak terlihat dalam sehari, ia muncul dari pengulangan. Perhatikan perubahan musim, tidak tiba-tiba panas menjadi hujan, ada fase transisi, ada tanda-tanda kecil. Begitu pula dalam kehidupan manusia, konflik besar jarang muncul tanpa gejala awal. Keretakan hubungan, penurunan moral, perubahan karakter, semuanya memiliki sinyal awal. Ilmu Titan melatih kita untuk membaca sinyal itu. Namun pertanyaan penting muncul, apakah membaca pola berarti kita bisa mengubah takdir? Disinilah batas halus yang sering disalahpahami. Titan bukan alat untuk menantang ketentuan ilahi. Ia adalah cara untuk memahami hukum yang telah ditetapkan. Dengan memahami pola, kita bisa bersiap, memperbaiki diri, dan mengambil langkah yang lebih bijak. Seorang yang melihat awan gelap bukan berarti ia mengendalikan hujan, tetapi ia bisa memilih untuk membawa payung. Begitulah ilmu Titan bekerja, tidak melawan ketentuan, tetapi menyelaraskan diri dengannya. Namun masih ada sisi yang lebih dalam, karena pertanda alam bukan hanya tentang cuaca dan peristiwa luar. Ada pertanda zaman, ada pertanda batin, dan ada simbol-simbol yang sering disalahartikan. Di bagian berikutnya, kita akan menyelami lapisan yang lebih tersembunyi tentang simbol, paradoks, dan batas antara kebijaksanaan dan kesesatan dalam membaca tanda. Jika pada lapisan pertama ilmu Titan kita berbicara tentang pola dan pengamatan, maka pada lapisan yang lebih dalam kita berhadapan dengan sesuatu yang lebih halus, makna. Karena tidak semua yang berulang adalah pertanda, dan tidak semua yang terlihat adalah pesan. Disinilah banyak orang tersesat. Orang Jawa lama memahami bahwa alam berbicara dalam simbol. Bukan simbol mistis yang penuh teka-teki kosong, tetapi simbol yang lahir dari keteraturan ciptaan. Misalnya, kemarau panjang bukan hanya soal kekurangan air. Ia menjadi perlambang tentang kekeringan, bisa pada tanah, bisa pula pada hati manusia. Namun simbol bukan untuk ditelan mentah-mentah. Ia harus dipahami dengan akal yang jernih. Salah satu kesalahan terbesar dalam memahami ilmu Titan adalah menganggap setiap kejadian aneh sebagai pertanda gaib. Burung masuk rumah dianggap selalu membawa kabar buruk. Mimpi tertentu langsung diartikan sebagai nasib yang tak bisa diubah. Padahal dalam kebijaksanaan Jawa, pertanda selalu dikembalikan pada konteks. Seekor burung bisa masuk rumah karena perubahan cuaca. Mimpi bisa lahir dari pikiran yang lelah. Perasaan tidak nyaman bisa muncul karena tubuh yang kurang istirahat. Ilmu Titan tidak anti akal. Justru ia menuntut keseimbangan antara rasa dan nalar. Ada paradoks yang menarik di sini. Semakin seseorang mengejar pertanda, semakin ia kehilangan kejernihan untuk membacanya. Mengapa? Karena ambisi menciptakan bias. Ketika seseorang ingin membuktikan bahwa sesuatu adalah tanda, ia akan menemukan tanda di mana-mana. Pola yang sebenarnya ajak dipaksa menjadi bermakna. Ketakutan kecil dibesar-besarkan menjadi firasat besar. Itulah mengapa para leluhur menekankan laku batin, menahan diri dari kesimpulan tergesa-gesa. Dalam tradisi Jawa, ada kesadaran bahwa manusia mudah terjebak pada cocok logi, menghubungkan dua hal yang sebenarnya tidak memiliki hubungan sebab akibat. Jika hujan turun setelah seseorang bermimpi buruk, bukan berarti mimpi itu penyebabnya. Titan yang sejati memisahkan antara korelasi dan kausalitas. Ada pula lapisan lain yang jarang dibahas, pertanda zaman. Sejarah menunjukkan bahwa peradaban selalu bergerak dalam siklus. Ketika moral masyarakat melemah, ketika keserakahan menjadi norma, ketika manusia merasa paling berkuasa atas alam, maka krisis perlahan muncul.
Tidak tiba-tiba, ada tanda-tandanya. Orang yang memahami ilmu Titen tidak hanya membaca langit dan angin. Ia membaca perubahan karakter manusia. Ia mengamati arah budaya, cara orang berbicara, cara kekuasaan dijalankan. Karena alam dan manusia saling terhubung, kerusakan pada satu sisi memantul ke sisi lain. Namun di atas semua itu, ada satu batas penting. Tidak semua yang terjadi harus ditafsirkan. Ada kalanya pertanda bukan untuk dipahami, tetapi untuk disikapi dengan tawakal dan kebijaksanaan. Terlalu sibuk mencari makna tersembunyi bisa membuat hati gelisah. Ilmu Titen bukan untuk menciptakan kecemasan, melainkan kewaspadaan yang tenang. Seperti seseorang yang berjalan di hutan, ia memperhatikan suara ranting patah, arah angin, dan jejak di tanah. Bukan untuk takut pada setiap bayangan, tetapi untuk melangkah dengan sadar. Disinilah kedalaman ilmu Titen. Ia bukan tentang mengetahui masa depan secara pasti. Ia tentang membaca kecenderungan, lalu memperbaiki diri sebelum akibat datang. Namun semua pengetahuan ini akan sia-sia jika tidak diterapkan. Bagaimana cara melatih Titen di zaman modern? Bagaimana menjaga agar ia tidak berubah menjadi kecurigaan berlebihan? Di bagian berikutnya, kita akan membawa ilmu ini turun ke ranah praktis, agar ia tidak berhenti sebagai wacana, tetapi menjadi laku hidup. Ilmu Titen akan tetap menjadi cerita lama jika ia tidak diturunkan ke dalam laku sehari-hari. Pertanyaannya bukan lagi, apa itu Titen? Tetapi, bagaimana melatihnya tanpa terjebak pada ilusi? Langkah pertama adalah melambatkan diri. Di zaman yang serba cepat, perhatian kita terpecah. Pikiran meloncat dari satu informasi ke informasi lain. Dalam kondisi seperti ini, mustahil menangkap pola halus. Maka, latihan paling awal bukan ritual rumit, melainkan membiasakan diri hadir sepenuhnya dalam satu momen. Saat berjalan, perhatikan langkah. Saat berbicara, dengarkan dengan utuh. Saat marah, sadari gelombangnya sebelum ia meledak. Ilmu Titen dimulai dari kesadaran sederhana, mengamati tanpa langsung bereaksi. Langkah kedua adalah mencatat pola dalam kehidupan pribadi. Perhatikan kebiasaan Anda. Jika setiap kali kurang tidur, Anda menjadi mudah emosi, itu pola. Jika setiap kali menunda pekerjaan, Anda merasa gelisah, itu pola. Jika lingkungan tertentu membuat hati terasa sempit, itu pola. Dari sini kita belajar bahwa pertanda tidak selalu datang dari luar. Seringkali, alam pertama yang harus dibaca adalah diri sendiri. Latihan ini menumbuhkan tanggung jawab. Alih-alih menyalahkan nasib buruk, kita melihat sebab yang kita tanam sebelumnya. Ini bukan fatalisme, justru sebaliknya, ini membuka ruang ikhtiar. Langkah ketiga adalah memurnikan niat. Mengapa kita ingin membaca pertanda? Apakah untuk menguasai masa depan, atau untuk memperbaiki diri sebelum akibat datang? Jika niatnya untuk mengendalikan segalanya, Titen akan berubah menjadi kegelisahan. Tetapi jika niatnya untuk bersiap dan menjaga keseimbangan, ia menjadi cahaya kecil yang menuntun langkah. Dalam praktiknya, Anda bisa melatih kepekaan dengan mengamati perubahan kecil di sekitar. Perubahan suasana dalam keluarga, perubahan nada bicara seseorang, perubahan kecenderungan dalam masyarakat. Namun ingat, jangan langsung menilai, tahan kesimpulan, biarkan waktu menguji pola tersebut. Ada pula rintangan yang sering muncul. Pertama, overthinking. Terlalu banyak menafsirkan hingga semua hal terasa seperti sinyal tersembunyi. Ini bukan Titen, ini kecemasan. Kedua, merasa paling tahu. Ketika seseorang merasa dirinya paling peka,
Disitulah ia mulai buta. Kesombongan menutup kejernihan. Ketiga, ketergantungan pada simbol. Menganggap benda, mimpi, atau kejadian tertentu sebagai kunci mutlak. Padahal, hakikat titen adalah membaca kecenderungan, bukan menggantungkan hidup pada tanda. Ilmu titen yang matang justru membuat seseorang lebih tenang. Ia tidak panik menghadapi perubahan karena ia sudah melihat gejalanya. Ia tidak mudah terkejut oleh krisis karena ia peka terhadap arah. Seperti orang yang melihat langit mulai gelap, ia tidak mengutuk hujan. Ia menyiapkan tempat berteduh. Pada akhirnya, titen adalah latihan menyelaraskan diri dengan keteraturan ciptaan, mengakui bahwa ada hukum yang bekerja dan manusia diberi akal serta rasa untuk memahaminya. Bukan untuk melawan takdir, tetapi untuk menempuhnya dengan sadar. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, hidup tidak lagi terasa acak. Setiap peristiwa menjadi pelajaran, setiap pola menjadi cermin. Namun semua ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir. Jika alam selalu memberi tanda, mengapa sebagian orang tetap tidak melihatnya? Jawabannya akan kita simpulkan di bagian akhir. Ilmu titen bukanlah kemampuan melihat masa depan secara mutlak. Ia bukan pula warisan mistik yang penuh kabut dan ketakutan. Ia adalah disiplin perhatian, latihan panjang untuk membaca keteraturan yang telah ditanamkan dalam ciptaan. Kita telah melihat bahwa titen lahir dari pengamatan yang konsisten, dari pola yang dicatat dengan sabar, dari rasa yang dijaga agar tetap jernih. Ia berdiri di antara nalar dan kepekaan, di antara ikhtiar dan penerimaan. Orang Jawa lama memahami satu hal penting. Alam tidak pernah berteriak. Ia berbisik. Bisikan itu hadir dalam perubahan kecil, dalam gejala yang sering diabaikan, dalam kecenderungan yang perlahan membesar. Mereka yang tergesa-gesa tidak akan mendengarnya. Mereka yang dipenuhi ambisi akan menafsirkannya keliru. Karena itu, titen bukan tentang menambah informasi. Ia tentang mengurangi kebisingan. Di zaman modern ini, mungkin kita tidak lagi berjalan di sawah setiap pagi, namun pola tetap ada. Dalam perubahan karakter manusia, dalam arah budaya, dalam kebiasaan pribadi yang membentuk nasib kita sendiri. Pertanyaannya bukan apakah pertanda itu ada. Pertanyaannya adalah, apakah kita cukup hening untuk membacanya? Ilmu titen yang sejati membuat seseorang lebih rendah hati. Ia sadar bahwa pengetahuan manusia terbatas, bahwa di atas segala pola yang bisa dibaca, tetap ada ketentuan yang tidak bisa ditembus. Dan justru disitulah letak keseimbangannya. Membaca tanda tanpa menjadi takabur, bersiap tanpa menjadi gelisah, mengamati tanpa kehilangan tawakal. Jika setelah video ini Anda mulai lebih peka terhadap pola dalam hidup Anda, lebih sadar terhadap kebiasaan, lebih teliti terhadap arah zaman, maka ilmu titen sudah mulai hidup kembali. Bukan sebagai cerita masa lalu, tetapi sebagai laku hari ini. Sekarang saya ingin bertanya pada Anda, dalam hidup Anda sendiri, pola apa yang selama ini sebenarnya sudah terlihat, namun mungkin Anda abaikan? Tuliskan di kolom komentar. Mari kita belajar membaca, bukan sekedar melihat. Dan jika pembahasan seperti ini membuka wawasan Anda, lanjutkan perjalanan ini bersama, karena masih banyak lapisan kebijaksanaan yang belum kita singkap. Sebab di dunia yang penuh kebisingan, mereka yang mampu membaca bisikanlah yang akan melangkah dengan paling tenang.